Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, selamat sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita sudah pertemuan yang ketiga kalinya ya. Kita bertemu di laboratorium ini untuk mempelajari untuk hari ini yang kita pelajari itu adalah Pitagoras. Seperti apa Pitagoras, apa manfaat yang mempelajari itu sebentar kita akan memulainya. Namun agar supaya pertemuan kita hari ini mendapatkan berkah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, maka tidak ada salahnya, bahkan alangkah lebih bagusnya kalau kita memulai pembelajaran itu dengan berdoa. Nah, untuk itu saya minta lagi keikhlasan seseorang untuk maju ke depan memimpin doa. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam terus dan dapat ilmu mereka berikan kepada orang yang berikan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Putri yang sudah membacakan doa. Nah, baik, teman-teman sekalian, kita mulai ya dengan materi hari ini. Bapak pengantar sebentar ya. Kita mulai dengan pertama. Sudah kelihatan di layar? Sudah? Baik. Kalau sudah, kita belajar hari ini adalah bagaimana teorema Pitagoras. Perhatikan Pitagoras. Belum? Atau pernah dipikir nama ini belum pernah didengar, baru hari ini ya. Baik, apakah Pitagoras itu apa? Apakah dia sejenis makanan ringan? Atau mungkin onde-onde yang dipanggil? Atau kandang? Terus apa hubungannya dengan matematika? Nah, Pitagoras ini untuk bekal kamu, nanti kamu cari lengkapnya di Google ya. Pitagoras itu nomor ya. Jadi karena dia menemukan sebuah teori, maka dikenal dengan teorema Pitagoras. Jadi ilmuwan gitu nama orang ya. Nah, seperti apa memahami teorinya? Kita lanjutkan dulu. Ini berat konsepnya. Yang harus kamu tahu dari Pitagoras itu pertama adalah definisi, kemudian kebalikan dari teorema Pitagoras, sifat-sifat huruf istimewa dan pemecahan masalah. Nah, di akhir itu ada pemecahan masalah. Kalau seorang ilmuwan memberikan sebuah ilmu kepada kita, kenapa kemudian dia dikenal oleh manusia sesudah itu? Pasti ada manfaatnya ya. Salah satu manfaatnya, ada yang bisa sebutkan manfaat dari mempelajari teorema Pitagoras. Ya, namanya tadi saja belum ditahu bahasa dilihat ya. Salah satu dari manfaat mempelajari teorema Pitagoras, kalau nanti kamu itu, ya Bapak tidak inginkan kamu itu tidak selesai ya. Kalau masih lanjut. Tapi kalau mencoba tidak berkurang, kamu tidak bisa berlanjut.
mungkin ada yang jadi tukang, ya, jadi tukang kayu, tukang batu, maka ilmu di kampus ini sangat membantu kamu. Jadi bangunan ini dibentuk ini kan orang berprofesi dulu, ya kan? Nah untuk berprofesi itu, ini kan ada siku-sikunya. Orang kalau berprofesi itu dia betul ada sikunya, maka harus menguasai teori Pitagoras, teori Pitagoras. Itu salah satu manfaatnya. Karena kalau kamu mampu menghitung kepanjangannya sekian, lebarnya sekian, maka sisi dirinya pasti sekian, itu pasti siku. Maka itu pasti akan bagus dengan mempelajari teorema Pitagoras. Salah satunya itu adalah dipakai oleh tukang-tukang kayu, tukang batu, bikin konsep begini. Ini kan ya ada siku di sana. Ya, siku-siku itulah yang dikenal dengan nanti sebentar kita lanjut. Itulah belajar tentang teori Pitagoras. Akar. Ada dapat lihat gambar di depan. Apa itu? Kira-kira yang kau analisa. Kelihatan? Ada. Angka. Apa itu yang kau lihat di sini? Bangunan. Apa? Bangunan. Bisa dibaca itu. Nah, coba materi. Reza. Menara ada kapal, jadi di atas ada menara, ya. Kemudian ada kapal, itu yang dilihat. Baik, coba kita baca sama-sama. Masih tahu baca ini? Coba. Seorang tentara. Tahu tentara? Bukan tentara ya. Ada tentara sedang dalam misi penyelamatan wisata. Ya. Yang berdepan di atas sebuah menara pengawas yang berada di lepas pantai. Jadi yang sana ini dan ini itu menara. Ini di bawah pantai. Yang ini apa yang ini? Apa ini? Iya, yang kamu lihat kira-kira tentara yang mana? Tentaranya yang mana? Ini bukan tentara. Ya tidak, disamakan. Nah ini kira-kira kalau tentara itu ini apa ini yang digunakan ini? Apa? Tidak benar. Ambil contoh tentara apa itu? Itu kan? Iya, ini yang disamakan wisatawan, ya, ya. Nah ini menara. Ini katanya ya. Ini dianggap dulu. Ini yang dia pakai ini, yang dia pakai meluncur ini tentara ini apa ini? Kira-kira yang ada dalam pikiran? Tali. Wah, tali. Cuma memahami saja tali ya. Nah, inilah dunia nyatanya. Nanti sebentar, kira-kira kamu bisa gambar kan? Bisa kan? Coba gambar saja. Ini benaranya, coba kita lihat. Ini benara. Coba di buku, buka semua di bukunya coba. Nah, menara garis, menara. Coba. Iya. Pakai ya itu ada kertas. Bapak juga menggambar, coba.
Cuma dalam bentuk garis-garis saja. Terus kalau menaranya sudah di sana lebih gampang menara, nggak usah. Oh ini kasih kata. Ini apa yang garis yang kamu bikin itu apa itu nama? Coba. Nah, ini Bapak juga mau gambar kan? Saya punya. Paus dulu di sana. Nah, paus dulu itu kalau posisi turun. Siapa yang sudah selesai gambar? Coba. Siapa yang sudah selesai gambar? Nah, cepat sedikit. Tidak ada. Sudah Dimas? Nah, coba Dimas ya, maju di depan sini. Coba Dimas ya. Nah, coba tunjuk temanmu coba. Nah, bilang. Nah, dapat lihat ini angka. Abdal dapat lihat di gambar. Ada. Oh, ternyata sama dengan sana juga gambarnya ya. Nah, kira-kira kalau itu digambar dalam bentuk bangun matematika, ada nggak yang bisa kasih tunjuk? Bentuknya jadi apa? Ya coba. Kenapa? Bentuknya apa? Nah, ya. Sudah kasih tunjuk. Ya baik. Sudah ada gambarnya Dimas ya. Coba itu. Ya coba. Kasih tunjuk. Berdiri. Kasih tunjuk teman-teman. Ini di situ saja. Kasih tunjuk. Nah. Coba lihat. Nah. Kasih tunjuk. Nah. Itu persis sama di sana ya. Kira-kira bentuknya apa itu jadinya? Persegi. Jadi apa? Persegi. Ada yang lain? Persegi panjang. Nah, Segitiga. segitiga. Maka bentuknya ini. Dengan keterangan ada kelihatan Reza. Ini menara. Ini yang Bapak kasih. Ini Bapak kasih tunjuk. Kasih keterangan. Ini menara. Oke? Ya. Yang ini apa? Tali. Ya. Maka dari ini tali ke sini ke menara terbentuklah apa? Segitiga. Itu yang mau kita pelajari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Paham? Baik. Nah kalau di segitiga kan di SD sudah belajar kan? Mana jelas kalau segitiga pasti ada apa? Ada alas, ada sisi. Nah, yang mana alasnya ini? Di bawah. Ini jadi alas, tingginya mana? Ke atas menara. Yang ini apa? Sisi miring. Ya? Tuh. Baik, Bapak lanjutkan. Nah, inilah ketika kita sudah menemukan dan membuktikan dari teorema Pythagoras. Nah, ini ada kotak-kotak, ya, ada kotak-kotak, dua seperti B, C, D ini. Nah, nanti ini materinya Bapak kirim di grup ya. Nah, kita lanjutkan saja dulu.
yang sebelumnya coba perhatikan ini. Nah, coba perhatikan. Ini ada segitiga, ya. Segitiga apa? A, ya. Kemudian ini ada B, ini ada C. Jumlah ruas persegi sisi tegak, yang mana sisi tegaknya? Tegaknya yang mana? Yang D, ya. Sisi miringnya yang mana? Iya, C. Dan ini A namanya sisi pengambil atau alasnya, ya. Baik. Jumlah ruas persegi sisi tegak itu adalah A kuadrat ini ditambah B kuadrat menghasilkan apa? C kuadrat. Ya, bisa ya. Baik. Untuk memastikan kebenaran ketegangan jumlah persegi-persegi sama dengan ruas persegi miring. Secara formal, matematika pengujiannya harus dilakukan secara kesimpulan. Tersebut dikenal sebagai teorema Pythagoras pada segitiga siku-siku. Jadi itu tadi. Ini kembali ke menara tadi ya. Ini tadi apa? Menara. Yang ini apa? Ini sisi alasnya atau pengapitnya. Kalau ini kita bikin ini sebagai rumus Pythagoras, ya. Ini kita kasih huruf A. Yang ini apa? Menara. Kita taruh B misalnya, ya. Oke? Dan ini kita kasihkan dengan C. Sesuai dengan yang analogi tadi. Maka berdasarkan teorema Pythagoras, ya, untuk mendapatkan ini sisi miring ini, kemudian C, diperolehlah sana kesimpulannya. Ternyata ini A kuadrat ditambah yang ini, alatnya ini ditambah ini, hasilnya adalah C kuadrat. Paham ya? Bisa? Baik. Saya lanjut. Ini pasti membentuk sudut, ada sudut yang dibentuk. Sudut G ini adalah 90 derajat. Ya, ini saya kira nanti kita lanjutkan. Diperolehlah sebuah aturan tadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Teknik penarikan akar kuadrat menurut Rudolf. Nah, begini. Coba lihat, ini contoh soal. Ada contoh soal, saya masuk ke contoh soal. Nah, bisa dilihat contoh soalnya? Bisa ya? Hitung, ini ada segitiga. Kira-kira yang ini panjangnya berapa? Ini. Ada dapat lihat? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada mouse-nya. Iyo. Baik. Ini sisi tegaknya. Saya tidak pakai pointer. Ini sisi tegaknya. Tapi kan bisa dilihat gambar ini sama tidak dari sana? Sama. Ada ya? Kalau kita kasih kembali ke gambar yang sebelumnya, itu yang 16 itu apa kalau di gambar yang sebelumnya? Menara. Apa? Menara, Pak Tulus. Boleh ya? Terus yang 65 itu apa ya? Tali. Kamu sementara yang itu masih D, belum ditahu berapa dia punya ukuran. Oke? Tetapi di soal itu hitunglah panjang sisi segitiga di samping yang belum diketahui. Ini cuman sudah diambil tadi gambar, dibuatlah gambarnya begitu, kurang lebih, ya. Nah, itulah manfaat dari teorema Pythagoras. Jadi kalau ada tentara tadi dia meluncur pakai tali, tinggi menara sudah didapat 16 tadi, ya, mungkin 16 meter, karena itu tidak ada ukuran, kan? Ya.
Panjangnya 16 kalinya itu 65. Kira-kira dari bibir pantai sampai ke menara berapa lebih panjang? Ya kan? Itu yang mau diukur. Maka didapatkanlah sebuah aturan bahwa untuk mendapatkan berapa panjang dari D itu sudah ada sana. Misalkan panjang sisi tegak lainnya B dengan menggunakan teorema Pythagoras, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat didapat B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Bisa diingat itu bisa? Bisa ya. Untuk dapatkan nilai B itu yang kuadratnya, coba perhatikan, kuadratnya hilang tidak? Yang B jadi apa? Pindah jadi akar. Paham ya? Pertama di atas B kuadrat itu sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Yang B kuadrat berubah jadi B. Kuadratnya hilang. Ya, kemana hilangnya? Jadi akar. Akar dari C dikurang C kuadrat dikurang A kuadrat. Ya, ini maaf Bapak salah, itu C, akar C kuadrat itu ya. C kuadrat dikurang A kuadrat. Atau panjang C-nya berapa tadi? 65. Panjang A-nya 16 kuadrat. Nah, maka diperolehan nilai B itu adalah 63. Jadi panjang sisi tegak lainnya adalah B 65. Boleh ya? Atau ada yang mau ditanya? Sebelum Bapak kita sudah bisa. Nah, ini simbol bisa saja berubah ya. Intinya bagaimana mendapatkan sisi miring. Aturan tadi yang ini. Bapak kembali ulang tadi. Nah ini, kalau ini A, itu sisi di bawah sana A, ada B sana, ada C, itu segitiganya kan? Kalau begitu bentuknya berarti begini ya? Ya kan? Ya. Nah, tetapi yang harus kamu perhatikan itu yang mana? Kalau ada segitiga dikasihkan sama kamu persoalan, kamu langsung lihat ini sisi miringnya yang mana. Langsung perhatikan sisi miring. Kalau mana sisi miringnya yang mana? C ya. Maka C kuadrat itu adalah kalau A kuadrat yang tegak dikuadratkan ditambah pengaktif dikuadratkan, hasilnya adalah sisi miring. Ya. Kesimpulannya gini. Kesimpulan secara umum, untuk mencari sisi miring, ini kalau ada segitiga, ini begini ya, ini sisi miring. Mencari sisi miring itu adalah sisi tegaknya dikuadratkan ditambah yang pengaktif, ya, yang tegak dikuadratkan ditambah dengan pengaktif. Makanya kalau mengerjakan teori Pythagoras langsung cari mana sisi miringnya ini, ya, boleh? Boleh. Oke. Jadi nanti ini nanti Bapak akan kasih lihat saja. Bisa ini. Untuk cara penyelesaiannya. Ya, begini. Bisa untuk satu soal saja dulu ya. Nah, kalau bisa silakan kumpul seperti kemarin. Kelompok. Nah. Hati-hati ya, ada kabir. Yang belakang hati-hati kalau kumpul ya. Nah. Baik.
jawabnya di terserah waktu bagi yang mana kamu mau jawab, ya. Itu sudah ada dengan konsepnya di situ ya. Silakan di ya terakhir. Ya, nah, silakan berbagi pekerjaan ya. Semuanya sudah lihat? Nah, coba kita pahami dulu ya. Kita pahami soal yang nomor 1. Nomor 1 dan nomor 2 dulu ya. Boleh? Yang mana? Yang ini, yang ini. Yang ini. Boleh ya? Bisa? Boleh ya? Maaf Bapak Kalan, yang soal yang sana yang gambar itu ada yang ini? Ada? Sudah itu ya. Nah itu ada gambar yang kamu ditanya berapa panjang, berapa nilai C pada gambar di situ, ya? Yang ini yang dikonsentrasi kerja. Kira-kira berapa menit dikasih? 10 menit ya, supaya cepat kita selesai. Oke? Nah, kita konsentrasi dulu ya di MK ini yang soal ini. Boleh ya? Bisa? Ya silakan. Iya, dikerjakan kerjanya di bawah sini ya. Boleh? Nanti sebentar kita presentasi. Berapa hasil temannya kamu? Ya, silakan. Karena sudah ada konsepnya. Kira-kira kalau yang soal itu apanya yang dicari? Dia punya C itu apa? Sisi apa ini? Sisi? Bagus. Ya silakan. Bagaimana mencari sisi ini? Bapak belum hapus itu. Ingat yang di soal itu bukan yang di soal sisi miring enggak? Iya. Bukan, yang sana bukan. Sana. Yang dicari apa? Siapa? Alatnya atau pengapit ya? Nah, alat atau pengapitnya, pengapitnya. Nah, iya. Iya, tetap ada hitungannya di sini mencari itu, ya. Nah, bagaimana menghitungnya itu? Nah, nanti kamu kasih jawabannya di bawah ya. Pak. Ya, kenapa? Ini yang Iya, betul. Sudah betul itu. Pemutaman apa ini? Mana? Macam ini. Macam ini. Ya, betul. Ini tidak. Ini dimasukkan. Yang mana? Ini ya. Ini. Berarti 6 pangkat 2. Iya sudah. Sama dengan kita lanjutkan itu. C sama dengan ya bagus sudah. Kelompok ini yang sudah ada. Alhamdulillah. Jangan lupa akarnya. Masukkan nilai A itu 6. Berarti apa tambah ya? Tambah silakan. Iya, tambah berapa A? Iya. Nah, nanti sebentar baru diakarkan. Atau kalau mau tinggi cepat langsung ini nilai kan ini nilai C yang dicari. Bukan C kuadrat ya. Hati-hati, bukan C kuadrat yang disuruh cari adalah nilai C ya.
Nah supaya cepat berarti C sama dengan ya silakan pahami itu. Sudah ini tinggal ditambah. Ya berapa itu? 6. Ini jangan lupa akarnya. Mana? Ini tetap akar. Itu bilang kota kan sekali. Ini. Iya, tetap akar itu. Baru ini tambah. Tambah. Ini tambah. Berapa? Ini hitung berapa? 6 kuadrat itu apa? Apa artinya 6 kuadrat? 6 kali 2. 6 kali 6. 6 kali? Enggak hati-hati kalau 6 kali 2. Ya berapa 6 kali 6? Ya silakan dikerjakan. 6 kali 6. Ini sudah teliti. Kenapa tadi? Langsung boleh kamu kerjakan. Boleh. Kalau memang sudah di berarti sudah ya. Nah. Bapak sengaja yang gambar tadi yang sana supaya mungkin belum hilang. Nah, yang selanjutnya yang soal kerja kan sudah tidak ada gambarnya. Iya kan? Iya. Nah, coba kamu memahami walaupun tanpa gambar. Yang ini sudah belum paham. Ini yang dicari apa? C-nya. Mana yang itu konsep C? Di sana belum. Ini kan yang dicari C. Untuk gambar yang pertama, kelompok mana yang sudah? Sudah. Nah, kelompok Andra. Yang lain belum. Nah, silakan lanjutkan. Nah, Andra sama Abdal, kamu ya. Nanti sudah baku atur siapa yang presentasi. Ya. Nah, begitu pula nanti menyusun yang lain ya. Ada pertanyaan? Ada kesulitan? Tidak? Coba Andra punya tadi mana ya? Yang pertama. Ini di akar juga. Iya, ada dulu. Ini juga akar. Nah, berapa itu akar 100? Ini akar 100 jam. Ini sama dengan 10. Bisa 100 itu kan 10. Ini sama. Sudah. Oh, ini sudah. Ini yang mana nih? Ada 2. Ini justru ini yang karena ini kan ini bukan saat sini yang tahu katanya. Google kita kan. Nanti bicara sendiri. Yang sana menjadi sendiri. Ingat, hati-hati ya. Kalau mencari sisi miring, maka dia ditambah. Kalau sisi miringnya yang dicari. Kalau dua-dua, sisi entah itu pengapit atau sisi tegak yang dicari, pasti dikurang. Sisi miringnya yang dikurang dengan hati-hati ya.
temannya membantu mencari ya, siapa yang itu, pasang umur. Kalau sudah lihat silakan ya. Saya sengaja suruh kerjakan kamu yang itu karena ada gambar, tapi hati-hati beda gambar itu dengan gambar sana di contoh soal ya. Itu contoh soal itu yang dicari sisi apa? Sisi pengerti atau alasnya itu sana ya. Kalau di soal yang dicari sisi apa? Sisi miring. Atau berdasarkan teorema Pythagoras yang dirumus itu yang dicari itu adalah nilai C-nya, bukan C kuadrat, nilai C-nya. Nah, jadi kenapa paham? Kelompok mana yang sudah yang soal yang gambar antaranya? Oh, putri lagi sudah. Oh, ini juga sudah. Ya, oke. Pak. Ya, kenapa? Ini macam ini sudah saya bikin masing waktu baru. 100, ini kan 100. Tidak, di akar. Taruh situ 100 betul. Nah, akar 100 itu supaya hilang akar. Kira-kira berapa kali? Itu akar istimewa. Berarti akar 100 adalah 10 di situ, tidak 10 di situ ya. Itu sudah selesai. Tapi nilai Q-nya adalah nah, begitu pula ini. Paham itu sudah? Ya. Ini Pak. Ternyata kamu saya lihat di situ kebingungannya. Masih kebingungan. Pak, kita dapat akar 100. Nanti sebentar, Pak, kita dapat akar 25. Berarti kamu punya kali-kalian di SD. Fondasi itu harus kuat. Nah, saya tanya dulu. 2 kali 2 berapa? 4. Sudah? Berarti akar 4 adalah 2. Kenapa? Karena 2 kali 2 4. 5 kali 5 berapa? 25. Kalau nanti kamu dapat akar 25, maka hasilnya adalah kenapa? Karena 5 kali 5 25. Paham? Kalau ternyata kamu dapat akar terakhir itu ternyata akar 49, maka hasilnya berapa akar 49? 7 kan? Karena apa? 7 kali 7 40. Paham? Nah, silakan. Begitu pula dengan soal yang lain. Jadi dasar untuk mencari Pythagoras itu adalah di SD itu adalah bilangan berpangkat. Ya? Kalau di kalkulator kita tulis 100 baru kita pencet akar. Ada di sana. Kenapa? Iya. Nah, betul. Supaya memudahkan kamu, ini soal cerita. Coba kamu tes gambar. Ini apa mana gambar? Pasti dia berbentuk apa? Pasti berbentuk segitiga itu. Supaya kamu bisa tahu yang dicari itu dia punya sisi miring kah, sisi tegaknya, atau sisi pengerti. Gambar dulu ini sebenarnya gambar jangan di sini. Coba tes gambar di buku. Apalagi Andra. Nah, bagus. Kenapa? Oh ya. Bapak lupa sampaikan tadi. Bagus, ada yang kasih ingat Andra. Ada yang sudah dapat makna hipotenusa. Itu tulisan hipotenusa. Ada yang bisa? Anda bertanya, Pak ini hipotenusa apa? Bapak lupa tadi sampaikan. Bagus, tadi sudah bilang.
hipotenusa itu lebih tulisannya. Itu di dalam matematika di pada saat survei itu dikenal namanya sisi miring. Berarti ini memiliki panjang sisi miring. Sisi miring, bahasa Indonesianya sisi miring, ya. Kalau di gambar yang pertama itu sisi miring yang mana? Itu yang tentara tadi meluncur. Itu apa? Itunya. Nah itulah hipotenus. Nah, silakan dicatat di bukumu sebelum tulis di dalam bahasa dulu. Nanti kamu sudah temukan dia punya gambar, ini sudah temukan, baru gambar di sini. Jangan bikin cakaran ini ya, Mama. Nanti so yakin ini baru masukkan di sini. Paham? Nah. Mana hasil gambarnya ini? Tidak. Mana gambar itu? Ini ditaruh. Mana terserah mana? Di mana suka ada di mana? Sukanya di mana? Saya tanya. Di mana? Di sini. Iyo di sini. Jadi ada keterangan di sini. Mana yang ini? Coba cicil. Jadi itu tiga abi. Sisi tiga di gambar saya yang mana? 16. Gambar. Barulah. Tiga dan berapa kan bisa sisi miringnya AC ini iyo kalau begitu ini gambar saya tidak saya putar saja atau saya putar terus gitu ya, paham? Nah kasih cantik ini, kasih cantik gambarnya, kasih tinggi lebih dong, boleh ya? Ya, temanmu tadi bertanya, Pak ini dia punya HP sini gitu. Makanya tadi saya kasih tahu, hati-hati yang tidak ada gambarnya ya. Cara memahaminya, tuangkan soal cerita itu ke dalam gambar dulu. Kalau dia bilang sisi tegak, tadi kan kamu tahu mana yang tegak, mana sisi miring, mana sisi pengambil, ya? Gambar apa? Apalagi Andra? Cabut saja. Bagaimana? Nanti sudah bagus. Pusangkan apa? Kaminya ya, pekerjaan. Ya, sini bunda, sudah. Pak, kenapa? Iya, di sana makanya. Kenapa? Tapi dari atas ini apa? Dari ini. Mana yang dari ini? Ya. Ini. Kita ini. Ya ini. Kita tidak ada atas. Makanya bermain HP. Jadi prosesnya baru masuk angkanya berubah sana, tapi dia sudah betul ini cuma betul sempurna, ya.
tadi yang sudah. Ini, ya, ini lagi benar. Sudah. Coba. Ini dari ini. Coba jelaskan ke Bapak. Jadi ini cerita ini kau bentuk gambar. Salma, semua coba sini. Coba ingat ini. Coba kamu gambar. Coba ini dia dilipat ke atas. Kira-kira bagaimana sih? Tidak, makanya begini. Tidak Pak, ini tidak salah. Cuma maksudnya waktu melihatnya itu agak ya. Nah, jadinya begini. Terbalik juga. Coba lipat ini ke atas. Kira-kira bagaimana jadinya? Jangan di sini. Ini kalau ada apa ya? Kertas atau bahan kertas, coba lipat ke atas. Jadinya bagaimana di gambar ini coba? Saya lihat. Paham maksudnya Bapak? Ini kalau kan, ini Bapak sudah ambil, Bapak lipat ke atas. Coba gambar ulang. Jadinya bagaimana? Ini jadinya. Maka sehingga ini gambar ini tidak salah, cuma maksudnya kalau kamu paham silakan. Tapi maksudnya ini gambar ini bagus. Ini kalau dilipat ke atas berarti jadi sini kan? Iya tidak? Oke, baru kamu masuk. Tulis dibiarkan paham supaya kamu tidak bingung melihatnya itu apa ini sudah oh dipakai ya. Kenapa kamu dapat itu ya? Nah, nanti sebentar caranya di sini ya. Caranya sama dengan ini tadi mana? Ini tuangkan di sini ya. Oke, paham? Iya sama. Nah, cara kerjanya bikin kayak begini di sini ya. Boleh? Hasil jawabannya yang kamu lingkari. Siapa yang sudah semua? Ini sudah 50 menit berlalu. Sudah. Apa? Iya tadi Sudah itu. di sini ini Banyak. sudah benar sebentar nanti selesai semua baru di pause dulu itu benar. Kenapa? Ini berapa?
Oke? Baik, siapa yang mau presentasi duluan? Oh, Andra ya, silakan Andra. Kalau kelompoknya Andra ya. Siapa yang bawa? Siapa yang jadi satu orang bawa acara, satu orang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Persegi Panjang akan mempresentasikan hasil perhitungan kami. Untuk itu serahkan kepada teman saya Andra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Persegi Panjang akan mempresentasikan hasil perhitungan kami. Berdasarkan hasil perhitungan, untuk nomor 1, suatu segitiga siku-siku memiliki sisi tegak AB, panjangnya 15 cm dan sisi datarnya BC 8 cm. Berapakah sentimeter sisi miringnya? Kami dapatkan berdasarkan hasil perhitungan kami, C kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat, C sama dengan akar 15 kuadrat tambah 8 kuadrat, C sama dengan akar 225 ditambah 64, C sama dengan akar 289, C sama dengan akar 17, C sama dengan 17. Untuk yang nomor 2, sebuah segitiga siku-siku PIR memiliki panjang hipotenusa 25 cm. Salah satu panjang garis tegak lurusnya adalah 24 cm. Panjang sisi lainnya adalah, menurut perhitungan kami, B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. B sama dengan akar C kuadrat kurang A kuadrat. B sama dengan akar 25 kuadrat kurang 24 kuadrat. B sama dengan 675 kurang 876. B sama dengan akar 49. B sama dengan 7. Untuk soal berikut ada terlihat di gambar tersebut. Berapa nilai C pada gambar tersebut? C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C
C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. C sama dengan akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. C sama dengan akar 36 tambah 64. C sama dengan akar 100. C sama dengan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya tanya dulu. Kita kembali ke soal yang pertama. Semua perhatikan soal pertamanya ya. Berapa dapat nilainya yang pertama? Dapat nilai. Saya tanya, sama nggak cara hitungan dengan kelompok yang lain? Sama. Dapatnya berapa? Sama. Dan tangan juga. Oke, baik. Terus soal yang kedua, berapa dapatnya? 7. Yang lain sama juga. Yang sama pun sama. Sama juga dengan angka juga. Oke. Berarti sudah paham. Kalau sama ya berarti kamu sudah paham dan itu memang menjadi jawabannya. Baik. Soal yang terakhir yang ketiga ada gambar ya. Gambar itu dapatnya berapa? Dapatnya 10 yang kelompok betul aja. Yang lain sama juga. Sama semua. Alhamdulillah, berarti kamu sudah paham ya cara menghitungnya ya. Baik, kalau memang seperti itu berarti tidak ada persoalan. Saya tidak tahu sebenarnya soal yang gampang atau kamu yang jago menghitung. Ya, baik, oke. Terima kasih banyak untuk kelompok bersegi panjang. Kita berikan tepuk salut dulu. Tepuk salut. Oke, baik, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat. Ya, berarti angka presentasi kelompok yang lain sudah jelas ya, karena sudah sama perhitungannya ya. Oke. Ya, silakan dulu. Baik, anak-anak sekalian, maka belum puas itu di mana? Saya macam ragu apakah memang kamu ini sudah paham atau tidak, maka saya harus gunakan evaluasi atau tes ya, untuk mengukur apakah kamu ini sudah bisa mengerti semua secara total. Ini kan kerja kelompok ya, berarti kalau Bapak simpulkan ternyata kerja kelompokmu bagus semua ya. Tapi kan ada tes itu lagi ya kan. Oke, kalau memang seperti itu, saya minta ketua-ketua kelompok dikumpulkan semua LK-nya, tugasnya itu, LKP-nya, dikasih bagus ya. Kemudian ketua kelompoknya itu silakan diantar ke depan. Ya, selanjutnya anggota kelompoknya silakan atur tempat fungsinya seperti semula. Awas kabel, Ya. angkat. Awas kabel, awas. Tadi mati. Mati dulu. Ya Allah. Saya bilang mati, kamu mau. Nanti kalau saya bilang kamera, saya tidak kode. Tadi mati. Jaringan ini. Macam wakil. Ini yang saya kasihankan kamu kalau sudah itu saya nanti ujiannya itu kamu cari tambahan yang bagus itu pakai HP itu saya bilang pakai HP jangan di sini. Iya. Itu ujian saja seperti yang kemarin.
Baik anak-anak, untuk langkah selanjutnya kita refleksi. Saya minta perwakilan kelompok, mungkin yang kurang ngerti, kelompok Putri sama Anda ya. Oke, baik ini. Saya minta ke depan dulu, ada yang mau Bapak klarifikasi. Baik. Gimana bagusnya di sini ya? Bersusunnya. Oke. Saya mulai dari Andra dulu ya, yang sejenis kelamin sama ya. Silakan ini. Pertanyaan pertama, apa yang sudah kamu pelajari Tentang teorema Pythagoras. Pythagoras yang tadi dia yang tersimpan di kepalamu itu Pythagoras, apa yang ada tersimpan? Segitiga. Baik. Kalau begitu, waktu belajar tadi ada nggak materi yang tidak kamu pahami di pembelajaran? Tidak ada. Maksudnya sudah bisa dipahami. Tidak. Oke. Waktu belajar tadi ada nggak kesulitan kau dapatkan pada saat belajar? Pada waktu apa? Kesulitan apa? Oh akarnya, mencari akar. Tapi sudah terjawab. Yang jawab akan jawab. Sama-sama di situ. Oke. Baik. Perasaanmu untuk hari ini pelajaran ini gimana? Senang. Dibandingkan yang sebelumnya. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan dulu untuk sama Putri lagi dengan pertanyaan yang sama. Putri ini hari ini apa yang sudah dia pelajari? Pythagoras. Apa yang kau pahami dari Pythagoras itu? Segitiga. Bukan persegi ya. Nah, beda persegi sama segitiga ya. Ternyata segitiga ya maksudnya ya. Oke. Ada kesulitan waktu belajar tadi. Apa yang? DP akar. Kalau soal cerita yang dibuatkan di dalam gambar sudah bisa. Oh sudah. Oke. Baik. Berarti tidak ada kesulitan. Sudah diarahkan tadi. Nah, untuk perasaan kau hari ini bagaimana? Lega. Oh lega ya. Oke baik. Alhamdulillah kalau seperti itu ya. Baik. Kita beri tepuk salut dulu untuk kedua peserta kita. Tepuk salut. Oke, baik. Terima kasih, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ya, bacakan pertama kalau memang bisa untuk kita selesaikan. Karena jawabannya berpihak ke kita ya. Jadi anak-anak sekalian, karena tadi sudah refleksi, Bapak punya harapan ke depan itu kamu bisa. Jadi ujiannya hari apa? Hari Rabu ya untuk matematika. Baik, kita tidak bisa berbuat banyak dan Bapak sudah berusaha untuk bisa masuk ke jaringan ya. Tetapi kalau sudah jaringan sudah bukan buatannya Bapak, bukan Bapak tidak ahli di bidang jaringan. Kalau mau bibit tidak di ya Bapak tanam jaringan. Nah, jadi nanti insya Allah ke depan kita akan bagus. Untuk hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita sehat-sehat dan bisa ketemu di lain kesempatan. Untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mungkin Bapak yang ambil alih untuk kita berdoa sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing. Untuk itu, agar ya di benar semua, saya ajak kita semua, mari kita berdoa menurunkan kepada keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Ya. Kalau keluar